Selamat sore, Mas Dimas Sendiko. Selamat bergabung di acara podcast LKMMPD Kelompok 1 tahun 2020. Di sini izinkan saya untuk perkenalkan diri. Pertama, nama saya Muhammad Sukianjana. Hari ini selaku moderator untuk podcast hari ini. Dan untuk anggota lainnya seperti Anosari Git Pranajaya, Bagus Yudhistira, Devi Ayu Lestari, Graciela Clara Santi, Muhammad Reni Kurniawan, Riko Arista Nugroho, Syahdan Mirza Satria, dan Wita Wulansari sebagai presenter hari ini. Dan Mas Dimas Sendiko sendiri hari ini kami undang sebagai narasumber. Nah, jadi gimana Mas Dimas? Apakah baik-baik saja? Apakah sehat? Keadaannya gimana Mas Dimas? Iya sehat kok, alhamdulillah. Yang lain gimana? Alhamdulillah Mas. Baik Mas. Oke. Mas, ini kan podcast ya Mas. Podcast tuh gak jauh dari Q&A kan. Yang namanya podcast pasti Q&A membicarakan banyak hal. Nah, untuk kali ini tuh kami tuh dari kelompok 1 punya banyak pertanyaan untuk Mas Dimas Sendiko. Jadi pertanyaan yang pertama-tama tuh lebih ke arah hidup jalan hidupnya Mas Dimas sendiri. Maksudnya kayak secara umum, kayak Mas Dimas tuh kenapa milih Undip atau kenapa milih jurusan teknik sipil? Untuk pertanyaan juga, untuk perkenalan dulu Mas. Oke, jadi kenalin semua teman-teman, nama aku Dimas Sendiko. Aku masuk teknik sipil juga, Undip, angkatan 2018. Oke, dulu itu sebenarnya mungkin awalnya itu masuk Undip. Sebenarnya masuk Undip tuh karena deket ya sama Tegal. Jadi kan aku dari Tegal dan aku deket sama Undip. Jadi kayak mikirnya ya udah deket aja gitu. Dulu itu sebenarnya aku kan masuk ke atas BM gitu kan. Nah, pertama itu malah aku niatnya pengen ke kedokteran gitu. Jadi pilihan satunya itu kedokteran Undip, terus pilihan keduanya itu sipil ITB, terus sama pilihan ketiganya baru sipil Undip kayak gitu. Nah, kemarin itu sebenarnya mikirnya kayak karena kebenaran keluarga aku itu dari ibu ya, keluarga dari ibu itu rata-rata tuh kerjanya di ranah sipil semua gitu. Dari pak adik aku dua-duanya itu di sipil semua. Yang satu punya company sendiri, yang satunya lagi kayak kontraktor gitu kan. Terus yang satunya lagi itu dia kerja di dinas PU kalau nggak salah. Jadi kayak dia jadi kepala dinasnya Jawa Timur gitu deh. Jadi regional Jawa Timur tuh yang pegang dia di PU-nya. Nah, kayak gitu, makanya aku mikir kayak, kayaknya aku mungkin bisa lebih gampang gitu ibaratnya untuk bisa dapat kerja kayak gitu. Nah, kemarin mikirnya ke situ, kayak simple banget kan, kayak pikiran anak SMA cetek banget kan, ternyata kan nggak kayak gitu kan kenyataannya gitu. Jadi kayak ya udah pas sudah masuk kuliah, jadi baru tahu gitu kayak, oh ternyata nggak segampang itu ya kayak gitu. Jadi kayak ya gitu deh, waktu awal-awal tuh masih naif banget jujur mikirnya kayak ya udah masuk sipil gampang. Padahal dulu fun fact ya, aku dulu jujur nggak suka fisika, tapi kayak bahkan fisika aku yang di kelas 11 dulu itu kan kita kan belajar fisika yang torsi, statika gini-gini kan rata-rata di kelas 11 kan. Kelas 12 tuh kan distrik gitu kan, udah kelistrikan dan lebih ke kimia fisika gitu kan. Nah, aku malah di fisika tuh kelas 11 tuh kayak jelek banget nilainya jujur. Tapi ya abis itu pas sudah masuk kayak sipil ya udah deh paham kayak oh ya udah akhirnya mau nggak mau harus belajar gitu kan. Jadi ya udah akhirnya mau nggak mau ya belajar dan coba untuk ngikutin kayak supaya bisa keep on track aja nilainya kayak gitu. Gitu sih mungkin kayak untuk motivasi awal tuh emang jujur kayak naif banget deh pokoknya awal-awal, namanya juga anak SMA gitu kan. Kayak wah lihat padenya kerja di dunia sipil terus duitnya banyak gitu kan. Ya udah asik tuh kayaknya. Sekali kerja dapatnya berapa belas juta gitu kan. Jadi kayak ya udahlah ya. Ya gitu deh pokoknya. Dulu motivasinya kayak gitu. Tapi kalau sekarang mah ya udah karena udah lihat juga prospek kerjanya gimana, terus kayak kerjaannya kayak gimana, terus udah tahu juga minatnya mau kemana kayak gitu. Jadi ya udah punya gambaran sih kayak gitu. Panjang juga ya untuk latar belakangnya Mas. Lucu tapi kalau dipikir-pikir tuh. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya tuh
Masih seputar kehidupannya Mas Dimas. Mas Dimas kan kalau nggak salah tuh sekarang tuh menjabat sebagai Vice President di IASEC ya Mas? Iya. Itu tuh awal mula join IASEC tuh gimana ya Mas? Terus kalau boleh tahu itu tuh IASEC tuh kayak organisasi kayak gimana loh Mas? Barangkali nanti murid-murid Undip Teknik Sipil yang baru-baru ini pengen join gitu kan? Maksudnya kalau Mas ada gambaran dikit kasih penjelasan gitu, kali aja dia tertarik nanti join. Ini Mas, silakan. Oke. IASEC. Jadi dulu awalnya waktu aku masuk IASEC itu sebenarnya aku nggak ada intensi awalnya kayak lagi-lagi gitu kan, kayak aku sama aja kayak masuk IASEC, masuk teknik sipil, kayak awalnya nggak ada intensi sama sekali. Jadi dulu itu awalnya masuk IASEC itu karena sebenarnya ada kesempatan aja gitu. Jadi waktu itu aku lagi daftar gitu karena aku pengen cari kayak aku pengen ini ya cari pengalaman gitu kan. Nah habis itu akhirnya aku daftar tuh jadi volunteer gitu di IASEC. Terus habis itu aku berangkat gitu ke Taiwan waktu itu ngerjain kegiatan sosial gitu. Jadi kayak ngajar anak-anak SD. Terus habis itu bikin semacam seminar gitu sama anak-anak SMA kayak gitu deh. Terus habis itu pas udah selesai balik ke Indo, waktu itu tawarin jadi panitia di IASEC gitu, bikin kegiatan sosial tapi ini di Semarang kayak gitu, bukan di Taiwan atau di luar negeri gitu, tapi di daerah sendiri gitu. Jadi kayak karena aku orangnya jiwanya sosial banget ya, jadi kayak ya udah deh aku akhirnya kayak aku ngerasa aku itu egois banget. Misal aku dapat ilmu yang banyak, aku kan kayak ibaratnya ketika kamu pergi keluar nih, kamu kerja dalam sebuah tim sama orang-orang luar, orang-orang maksudnya bukan orang Indonesia ya. Jujur pasti kalian nanti kaget, jujur ya. Kayak karena mereka itu work pace-nya atau kecepatan kerja mereka, kecepatan berpikir kerja, terus habis itu kayak agility-nya mereka deh ibaratnya itu tuh jauh berbeda sama orang Indo deh. Kayak Indo tuh orang anak Indo jauh banyak yang mikir kayak semisal untuk nyelesain dari A sampai C ya, itu tuh mereka biasanya runtut gitu. Oh ini ke A dulu, B dulu, C dulu. Tapi kalau orang luar tuh lebih cepat gitu loh. Gimana caranya supaya bisa langsung ke C gitu. Nah tanpa harus yang runtut pun nggak masalah. Yang penting outputnya jadi kayak gitu. Jadi kayak mikirnya tuh lebih cepat dan lebih inovatif gitu. Dan aku jujur waktu kemarin tuh awal-awal juga sempat kaget gitu kayak gimana caranya supaya keep on track sama mereka gitu kan, biar gak kelihatan goblok-goblok banget lah jadi orang Indo kayak gitu kan. Terus tuh kayak ya udah akhirnya gimana caranya, ya udah aku harusnya keep my pace gitu, keep kecepatanku juga sama mereka. Nah itu sebenarnya yang dicari sama anak IASEC tuh sebenarnya IASEC itu ngedevelop ngembangin anak-anak muda itu lebih ke practical experience. Jadi kayak kamu benar-benar diterjunin langsung ke sana. Ya udah nih, aku terjunin kamu untuk kerja sama orang-orang luar kayak gitu ibaratnya. Nah, terjun sama mereka, terus habis itu, nah gimana caranya kamu bisa keep on pace? Gimana caranya kamu bisa ngembangin diri kamu? Ya akhirnya dengan sendirinya, aku tuh bisa ngeimbangin gitu sama mereka. Jadi kayak lama-kelamaan, sekarang bahasa Inggrisku udah lancar juga. Aku juga udah berani ngomong bahasa Inggris di semua orang. Terus juga aku juga udah nggak takut lagi misal working on project sama orang luar. Jadi kayak sekarang pun di semester ini tuh aku sebenarnya agak sibuk dan nggak begitu ngikutin dunia teknik sipil sebenarnya. Kenapa? Karena I got a lot of project sama orang-orang luar. Jadi aku juga sekarang lagi jadi steering team juga di IASEC Internasional. Jadi aku gabung sama orang-orang ada dari orang Prancis, Jerman, terus juga dari Kanada dan sebagainya gitu untuk bikin semacam project yang kita tuh working on-nya tuh tentang sama-sama orang luar lah ibaratnya, kayak we need to keep up pace juga. Nah kayak gitu. Jadi kemarin tuh aku sempat agak nggak begitu ngikutin sama teknik sipil sebenarnya, tapi ya itu tadi kayak sebenarnya yang di develop sama IASEC itu adalah gimana caranya kamu bisa benar-benar terjun langsung ke practical learning-nya, kayak kamu benar-benar diterjunin langsung gitu nih, kamu coba kerjain ini bisa apa enggak. Nah nanti kamu belajar dengan sendirinya gitu loh dari sana, karena kamu ngejalanin itu, kamu yang ngelakuin itu, jadi nanti kamu belajar sendiri di sana. Itu kayak gitu sebenarnya IASEC, kalau cara kerjanya IASEC nge-develop orang ya kayak gitu. Dan benar-benar working-nya itu kayak jujur menurut aku bedanya IASEC sama Ormawa itu IASEC itu lebih ke arah yang startup gitu. Jadi benar-benar mirip kayak startup, kayak we have product, we have talent, we have external dan sebagainya. Kita ngeran produk, kita ngeran operasional, ada yang kita jualin dan sebagainya. Jadi kayak we gain revenue also kayak gitu. Jadi kayak rata-rata itu emang IASEC tuh kalau misalnya kamu jadi membernya, kamu dituntut untuk dapetin kayak apa ya namanya, ibaratnya kayak ngejualin produk gitu kan, ngejualin operasionalnya, kita ngeran operasional. Dan biasanya itu revenue streamnya setiap tahun itu hampir kayak 300 sampai 600 juta gitu-gitu. Jadi kayak
Jadi semisal itu sih yang menurut aku bisa ngejual banget itu kayak kalian itu masih mahasiswa tapi kalian udah bisa gain revenue hampir sekitar 400 sampai 500 juta untuk organisasi kayak gitu, kayak itu yang bakal ngejual banget sih nanti kalau di CV gitu ya. Atau misalkan kamu pengen apply di sales misal, atau misal di bagian marketing kayak gitu kan, itu kan bisa ngejual banget gitu. Nah kayak gitu, jadi kayak emang Isaac itu lebih mirip startup menurut aku, tapi startup yang di-run sama anak-anak mahasiswa kayak gitu. Itu sih mungkin bedanya kalau misalkan sama Ormawa gitu ya, atau apa itu Isaac kayak gitu. Itu singkatnya kayak gitu deh. Soalnya itu organisasinya kan emang ada di seluruh dunia ya, kayak ada kalau nggak salah tuh ada di 138 negara. Jadi kayak udah tersebar di seluruh dunia gitu. Jadi ada Isaac in China, ada Isaac in Brazil, Isaac in USA, UK, Prancis dan sebagainya. Jadi macam-macam gitu banyak. Nah, mereka itu satu sama lain itu saling kirim exchange partisipan gitu loh untuk mereka ngerjain produk sosial gitu, kegiatan sosial kayak gitu. Kayak gitu sih kira-kira kalau misalkan kalau kita bicara Isaac ya kayak gitu. Dan dulu aku masuknya simply karena iseng aja sih, iseng apply gitu kan, volunteer aku apply kayak gitu kan. Habis itu ya udah karena sebenarnya pengen cari pengalaman aja sih dulu, jadi kayak gitu. Mas untuk apply-nya sendiri tuh kira-kira semester berapa Mas? Maksudnya aku tuh yang dulu pas yang pas misal mau apply ke Isaac untuk gitu. Untuk masuk baru. Dulu itu aku tahun pertama ya, lagi. Dulu itu aku SMA kan aktif banget kan di organisasinya kayak gitu. Jadi ketika masuk di kampus ya jiwa organisasiku juga masih kayak menggebu-gebu gitu loh. Padahal ya sebenarnya waktu itu aku juga sempat agak, jujur aku dulu time managementnya masih jelek banget sih. Dan aku baru belajar banyak juga dari cuttingku juga waktu itu namanya siapa ya, Mas Dayat, tapi udah lulus dia sekarang, baru lulus aja kemarin. Terus sama siapa lagi, satu lagi aku lupa deh siapa namanya, dia juga anak himpunan juga gitu, kayak anak sibuk juga. Terus kayak aku tanya-tanya ke dia juga kan, kayak gimana caranya nge-manage waktunya terkait organisasi sama kampus gitu kan, karena terkenal banget tuh kalau kalian anak Ormawa, ketika kalian datang di kayak pemaparan dekanat itu, dekanat FT. Waktu itu kan aku tahun pertama aku pernah jadi BEM FT kan, dan di sana itu aku pernah datang ke salah satu audiensinya di dekanat FT gitu. Terus kelihatan tuh di grafik lulusan tepat waktu paling kecil itu teknik sipil urutan paling bawah. Aku kakak banget waktu lihat itu, kayak oh segitu beratnya ya, aku mikirnya kayak. Padahal ya sebenarnya kalau misalkan kalian jalanin ya nggak berat-berat juga sebenarnya, tinggal balikin lagi ke time managementnya aja sih sebenarnya. Kayak apalagi kalau misalkan kalian yang minat organisasi ya kayak gitu, ya balikin lagi kayak gimana caranya kamu nge-manage priority kalian kayak gitu. Kayak gitu sih paling kalau misalkan terkait management time ya. Terus dulu itu aku waktu awal dulu hampir mati, jujur aku waktu pas semester 2 semester 3 nilaiku tuh sempat agak turun gitu dibanding sama semester 1-nya. Cuman ya balik lagi karena waktu itu kan masih kaget gitu kan gimana caranya manage waktunya, masih jelek banget dan sebagainya. Tapi lambat tahun juga akhirnya belajar gitu, jadi semester 3-nya juga udah naik dari semester 2-nya, jadi udah belajar dari kesalahan juga kayak gitu kan. Jadi kayak ya udah akhirnya sekarang udah makin membaik lah IPK-nya. Nah dulu itu aku awal-awal jadi aku waktu tahun pertama tuh aku langsung berangkat ke itu. Jadi semester liburan semester 1 kalian kayak yang lain itu pada liburan, aku tuh ini proyekan kayak kegiatan sosial gitu di Taiwan, volunteeran kayak gitu. Terus fun fact lagi, jadi kemarin itu pas tahun keduaku, berarti bukan tahun kedua sih, semester 2 mau ke semester 3 itu kan ada liburan kan, itu aku juga stay di Semarang, kegiatan sosial lagi. Terus semester 3 mau ke semester 4 kegiatan sosial lagi. Jadi kalau bisa dihitung-hitung tuh aku baru balik itu karena corona kemarin. Jadi karena corona itu aku baru pulang ke Tegal kayak gitu. Soalnya 1 tahun tuh aku hampir nyelesain di mana ya, Semarang gitu kan, karena ada banyak kegiatan gitu yang aku ikutin kayak gitu Ki. Jadi emang tahun-tahun awal itu aku sangat idealis, jadi aku pengen ikut semuanya gitu kan. Jadi aku ikut BMFT, aku ikut Isaac gitu. Jadi kayak emang susah banget dulu manage waktunya, tapi ya belajar dari kesalahan gitu. Kalau kamu nggak ada di tempat kayak gitu, kamu nggak bisa belajar gitu. Jadi ya udah. Jadi tadi itu kan untuk sebagai more like introductory kan buat Mas Dimasnya sendiri. Sekarang tuh waktunya untuk menanyakan hal-hal yang seputar dengan LKM MPD. Jadi boleh. Dimulai dari saya sendiri. Tadi tuh kurang lebih tuh Mas Dimas tuh udah ngejawab pertanyaan pertama saya tadi. Jadi udah. Gak apa-apa. Cuma itu ya. Kalau bagus.
Jadi pertanyaan saya itu tadi menurut tentang manajemen waktu sih. Manajemen waktu. Tadi kan udah dijelasin sama Mas Dimas kan. Maksudnya kayak Mas Dimas ngejalanin manajemen waktu gimana di awal-awal gitu. Jadi Mas Dimas tuh kalau buat saya pertanyaannya tuh mungkin lebih simpel aja kali untuk mempercepat waktu juga. Mas Dimas sendiri tuh mulai bisa bener-bener memanage waktu tuh kira-kira di waktu kapan di semester berapa gitu? Oke, aku tuh baru bisa benar-benar mulai manage waktu dengan baik itu di semester setelah UTS semester 2. Itu aku baru benar-benar belajar gimana caranya bagi waktu, karena waktu itu kan aku baru lihat kan kayak ternyata hasil UTS aku begini nih. Jadi kan kayak gimana caranya biar masih bagus kan di PK aku. Jadi kayaknya ya udah akhirnya aku mulai belajar kayak sadar gitu, pikiranku tersadar gitu kan. Ya udah gini caranya. Dan aku kasih tips juga nih. Aku jadi sekarang itu sering banget pakai waktu yang table-nya tuh ada 4 gitu, jadi ada 4 kolom. Jadi bagian sini ada penting, sangat penting dan sangat urgent, ibaratnya kayak perlu kamu kerjain. Terus di sebelah kirinya itu ada penting tapi tidak urgent. Terus habis itu di bawahnya itu ada urgent tapi tidak penting, dan selanjutnya tidak penting tidak urgent. Nah nanti kalian tuh harus nge-checklistin gitu loh, kira-kira kegiatan yang harus kalian kayak ibaratnya 1 minggu gitu kan, 1 minggu 1 bulan bikin tuh kira-kira tugas-tugas apa yang harus kamu kerjain dulu, tugas apa yang nggak entar aja dikerjain dan sebagainya, ditulis di situ. Habis itu nanti kamu baru kerjain lah berdasarkan itu kayak gitu. Jadi kayak main game gitu-gitu tuh not urgent, not important gitu. Jadi ntar aja gitu, hiburan aja, reward kayak gitu. Nah, sisanya tuh kayak tugas dan sebagainya tuh dimasukin di yang bagian important sama urgent kayak gitu. Terus organisasi di bagian important but not urgent dan sebagainya kayak gitu. Jadi kayak ya silahkan aja di manage sendiri kayak gitu. Itu sih mungkin caraku, tipsku dulu yang aku awal. Itu aku juga dapetin dari cuttingku juga sih kayak gitu. Jadi kayak bagus itu caranya dan aku masih pakai itu sampai sekarang. Kayak gitu. Terkait time management ya. Kebetulan emang maksudnya dari tips Mas sendiri tuh persis kayak tugas kemarin LKMMPD, emang konsepnya kurang lebih sama ya untuk pikiran time management gitu. Nah, sekarang beralih ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Mas Riko. Oke Mas, kenalin aku Riko. Aku mau nanya seputar tentang skala prioritas tadi. Mas Dimas kan pasti sebagai mahasiswa memiliki jadwal yang padat kan Mas. Nah, tadi kan juga Mas Dimas juga nyinggung tentang yang pembagian skala prioritas yang pakai tabel itu. Nah itu Mas Dimas gimana caranya kayak nentuin mana yang penting, mana yang nggak penting itu? Apakah ada tips-tips tersendiri gitu? Oke. Sebenarnya intinya sih yang pentingin kuliah dulu sih ya. Kuliah itu nomor 1 lah ibaratnya. Kayak kamu pun lulus tapi cuma organisasi doang juga nggak bisa juga. Tapi kalau kamu lulus cuma IPK doang juga nggak bisa juga gitu kan. Jadi yang penting pentingin kuliah dulu. Jadi kalau bisa tugas kayak ibaratnya kayak di 1 bulan gitu ya, 1 bulan. Nah tugas itu dulu diselesain dulu di awal-awal. Nah sisanya habis itu kamu pakai buat kayak organisasi, terus misal magang dan sebagainya. Sekarang kan aku juga lagi magang nih. Aku lagi magang di Ruang Guru. Jadi kalian tahu kan Ruang Guru. Nah aku juga lagi magang di Ruang Guru sekarang, kayak virtual magang gitu kan. Nah itu tuh kalian bikin skala prioritasnya based on itu dulu tadi. Yang penting kuliah dulu diutamakan, terus habis itu lihat deadline yang paling dekat itu yang mana kayak gitu. Nah bikin prioritasnya berdasarkan itu. Jadi kalau bisa tugas kuliah dan deadline paling dekat itu yang dikerjain dulu. Terus kalau udah kasih space juga. Jadi nanti deh aku nanti bakal kasih kayak semacam ini deh ya, kayak grafik gitu. Nanti aku kasih ke Syauki dan nanti Syauki bisa sebarin ke teman-temannya ya. Jadi di situ nanti kayak ada timeline gitu. Jadi ibaratnya kamu itu jangan pernah kerja yang langsung kayak kerjain 3 jam habis itu atau 4 jam langsung kayak gitu tuh jangan. Jadi kayak itu nggak efektif. Kamu kerjanya itu ya 30-45 menit aja cukup sebenarnya. 30-45 menit cukup. Terus habis itu kamu istirahat sekitar 10-15 menit. Terus habis itu nanti kerjain lagi 30-45 menit lagi. Terus istirahat lagi. Kayak gitu, berkala kayak gitu. Karena kalau kamu ngerjain langsung semuanya full, itu tuh sampai selesai itu nanti pasti otak kamu langsung puyeng gitu loh. Tiba-tiba kayak karena kamu terbebani dengan banyak kerjaan gitu. Jadi dikit-dikit aja dulu nggak apa. Yang penting kamu targetin hari itu selesai semisal kayak gitu. Nah kayak gitu kira-kira untuk bikin semacam prioritasnya ya. Yang penting intinya lihat dulu deadline yang paling dekat yang mana, terus utamain yang kuliah dulu. Jadi semisal di besok itu aku ada 4 deadline semisal 2 tugas kuliah, 1 tugas organisasi, 1 tugas magang. Nah yang aku kelarin itu otomatis yang tugas kuliah dulu kan 2 tadi, baru tugas kuliah baru tugas magang, habis itu baru tugas organisasi kayak gitu. Jadi yang penting
kuliahnya dulu dikelarin dulu sama deadline yang paling dekat kayak gitu. Nanti baru ke lain-lainnya kayak gitu. Jadi udah dijawab sama Mas Dimas. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilahkan Mbak Wita Bulansari. Halo Mas, sebelumnya perkenalkan nama saya Wita. Di sini saya mau tanya, kan dari lihat jadwal Mas tadi itu kan sibuk banget gitu ya. Nah pasti kan nggak selalu setiap hari itu kan sibuk gitu. Pasti kan ada yang namanya waktu luang sesekali gitu. Iya. Nah itu bagaimana nih Mas cara dari Mas tuh supaya waktu luang Mas itu nggak kebuang sia-sia gitu. Jadi lebih produktif gitu. Itu bagaimana Mas? Oke. Jadi toh sebenarnya kalau misalkan kalian di HP itu kan sekarang udah ada yang namanya Google Calendar gitu kan. Nah, misal nih aku kalau misalkan kalian nih aku kasih tunjuk ini, bisa nggak ya kalau aku kasih tunjuk ini? Jadi, nah ini kan banyak banget nih kalau kalian lihat nih. Ini kan ada agendanya banyak banget kan di sini. Di sini tuh ada agenda organisasi, ada agenda magang, meeting organisasi, kelas dan sebagainya. Jadi kalian pakai aja Google Calendar itu buat setting reminder gitu kan, kayak kalian mau ngapain selanjutnya dan sebagainya. Nah intinya ketika kalian wajib banget yang namanya spare, yang namanya waktu untuk istirahat kayak gitu kan, untuk istirahat atau untuk relax lah kalau bisa itu kalian kelarin semua kerjaan itu di Senin sampai Jumat aja, literally Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu itu udah gak usah pegang apa-apa, kayak kalian gak usah ngapa-ngapain gitu. Sabtu Minggu itu benar-benar yang kalian waktunya untuk relax, istirahat, jalan-jalan, sepedaan, naik gunung, camping dan sebagainya gitu lah intinya. Kayak benar-benar detox dari kerjaan dan sosial media dan sebagainya gitu loh. Itu yang bisa aku kerjain. Jadi Sabtu Minggu tuh biasanya aku benar-benar yang istirahat, literally istirahat, kayak nggak ngerjain apa-apa gitu. Makanya kalau bisa kerjain Senin sampai Senin sampai Jumat kayak gitu. Kecuali memang ada deadline di hari Minggu atau misal tiba-tiba dikasih dosen tugas hari Sabtu kayak gitu. Ya gitu kan mau nggak mau dikerjain kan. Nah kayak gitu mesti. Tapi kalau misalkan ketika lagi istirahat ya benar-benar pakai waktunya untuk istirahat, jangan sambil mainan HP. Atau aku istirahat itu aku lebih cari yang kayak aku biasanya sepedaan gitu atau lari kayak gitu. Nah kayak gitu, mudah-mudahan kayak gitu. Jadi aku jarang banget kalau istirahat itu malah depan laptop atau depan HP, buka Instagram, itu malah kadang bikin capek sendiri kepalanya kayak gitu. Kayak jadinya istirahatmu nggak berkualitas gitu loh kayak gitu. Jadi better untuk coba yang pakai kegiatan fisikal gitu sih menurut aku. Kayak misalkan kayak kalian kalau hobi melukis, misal ngelukis, kalau suka nyanyinya aja sana nyanyi kayak gitu kan. Entah di kamar mandi atau di mana, take time aja lah istirahat kayak gitu, refresh kepala kalian. Kayak gitulah intinya. Jadi kayak pokoknya kalian wajib yang namanya nge-spare untuk waktu istirahat, dan juga kalian juga harus ngasih yang namanya semacam reward system. Jadi kalau misalnya kalian udah nyelesain tugas, target kalian yang udah kalian kerjain, kasihlah reward kayak gitu. Contohnya dulu itu cuttingku pernah bilang ke aku, dia kan suka main game. Jadi dia tuh kalau misalkan mau nge-game dulu, dia komitmen dulu untuk nyelesain satu gambar dulu, misal GSB. Itu kerjain satu halaman dulu, selesaiin, baru dia nge-game kayak gitu. Nge-game itu adalah reward untuk dia kayak gitu. Nah seperti itu kayak gitu maksudnya. Jadi kayak kalian harus terapin sistem itu juga sih menurut aku, supaya kalian itu juga nggak bosen gitu ngerjain tugas-tugas atau rutinitas kayak gitu. Benar. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaannya Mas Bagus Yudhistira, dipersilahkan. Halo Mas, saya Bagus Yudhistira. Nah, kan Mas kan itu banyak kegiatan di luar perkuliahan. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara Mas agar bisa mengatur kehidupan akademik dan organisasi sehingga tidak menonjolkan salah satu sisinya saja Mas, dan tip-tipsnya agar bisa mengaturnya. Oke, sebenarnya kalau terkait balancing antara semua aspek gitu ya, itu kan sebenarnya kayak pribadi orang beda-beda. Tapi kalau yang aku itu jelas, aku jujur itu nggak bisa ngebalancing semuanya. Jadi pasti salah satu ada yang beda gitu lah ibaratnya nilainya kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau misal aku emang lebih prioritasin ke organisasi, berarti pasti nanti modelnya kayak organisasi 60, terus sisanya misal kayak organisasinya berapa ya, 40 misal. Nah habis itu kan ada 2 tuh, berarti sisanya 30 kayak gitu. Jadi kayak emang nggak ada yang bisa. Kalau aku emang jujur nggak akan bisa untuk ngebalance semuanya. Jadi emang aku lebih ke gimana caranya supaya tidak yang ancur-ancur banget lah ibaratnya kayak gitu. Nah tapi aku di sini posisinya adalah ngeprioritasin kuliah
memang aku lebih ke kuliahku dulu gitu. Yang penting kuliahku selesai, maksudnya kayak kuliahku tuh tugas-tugasnya udah selesai semua, aku kelarin bagian-bagianku. Semisal aku memang dibutuhin di sana ya aku selesaiin semuanya kayak gitu kan tugas-tugasnya. Jadi kalau udah nanti baru aku pindah ke magang sama organisasiku kayak gitu. Jadi ya bentuknya jatuh lagi bikin prioritas gitu loh. Gimana caranya kamu bisa bikin prioritas, intinya tugas-tugas yang dikasih ke kamu, tanggung jawab yang dikasih ke kamu itu semuanya selesai kayak gitu. Tapi balik lagi gak cuma selesai tapi emang kamu juga ngerjainnya dengan sungguh-sungguh kayak gitu ya. Makanya tadi aku kasih tips yang terkait priority time priority gitu kan, kayak activity priority-nya kayak gitu kamu golong-golongin, terus juga pembagian waktu untuk ngerjainnya kayak gitu, jangan langsung 3 jam, nanti kayak 2 jam atau sejam kerja terus habis itu istirahat 15-10 menit atau 30 menit kayak gitu, terus kerja lagi kayak gitu. Jadi kayak jangan yang terlalu diforsir otaknya kayak gitu. Ya gitu sih paling supaya nggak terlalu yang jatuh banget lah kerjaanmu kayak gitu ibaratnya, nggak yang seala kadarnya kayak gitu sih paling Gus. Jadi kayak emang agak menurut aku ya kalau untuk ngebalancing itu yang penting berusahalah sebisa mungkin untuk semuanya itu dikerjain, semuanya itu kelar kayak gitu kan, tapi juga jangan yang setengah-setengah juga ketika ngerjain kayak gitu sih paling. Sekarang pertanyaan selanjutnya dipersilakan Mbak Sheila. Halo Mas Dimas, sebelumnya kenalin nama aku Graciela Clara. Nah, buat sekarang nih Mas, apa kesan dan pesan dari Mas untuk peserta LKM MPD buat kami para mahasiswa yang baru memasuki dunia perkuliahan gitu Mas? Sebenarnya gini, yang penting kalian tentuin dulu dari sekarang, jangan sampai telat lah, tentuin dari sekarang karena kalian itu pengen memang kerjanya itu di ranah apa. Soalnya banyak banget lulusan teknik sipil juga ada yang kerjanya di luar teknik sipil dan mereka sukses di sana juga. Ada yang bikin startup, contohnya kayak Mas Emir. Kalau kalian tahu Mas Emir, dia itu dulu Kahim tahun berapa ya? Sebelumnya Mas Dinar itu. Nah, dia itu kerjanya bukan di daerah teknik sipil, tapi dia kerjanya di daerah startup, tapi dia sukses di startupnya kayak gitu. Jadi kalian harus tahu dulu passion kalian tuh di mana, kalian tuh memang pengen kerjanya di mana, habis itu baru tekunin atau kalian gali semua kemampuan yang harus kalian dapetin untuk kalian bisa support sampai sana kayak gitu. Jadi semisal kayak Mas Dina, kayak Mas Emir tadi, Mas Emir pengen kerja di dunia startup kayak gitu ya, berarti dia lebih pursue di sana kayak gitu, dia lebih ngejar passion dia di sana, makanya dia apply makanya dia daftar sebagai kahim dan sebagainya karena dia pengen ngelit orang, dia pengen belajar yang namanya mimpin orang untuk startupnya dia untuk kedepannya kayak gitu loh kira-kira. Jadi dia cari apa yang bisa dia dapat selama dia di dunia kuliah dan nanti dia bisa diaplikasikan di kerjanya kayak gitu. Berarti misal kalian memang benar-benar pengen ada di dunia teknik sipil, misal mau jadi kontraktor dan sebagainya, ya berarti kalian harus benar-benar pelajarin materi-materi atau kuliah-kuliah yang ada di situ dengan rajin gitu loh. Contohnya misal kalian pengen jadi ahli struktur misal, ya berarti kalian benar-benar dalemin tuh statika, analisa struktur 1, kayu dan sebagainya, bahan-bahan struktur kayak gitu. Nah itu dipelajari benar-benar kayak gitu. Tapi misal kalian pengen kerja di dunia makons misal manajemen konstruksi, ya berarti kalian benar-benar dalemin MAB manajemen alat berat, terus juga apa sih namanya tuh ekonomi apa sih yang ekonomi apa tuh aku lupa namanya dulu mas ke semester 3 apa ya, semester 3 atau semester 2 ya, yang ekorek ya Allah, ekonomi rekayasa. Nah itu juga dipelajarin kalau misalnya kamu ke makon kayak gitu. Jadi kayak yang penting kalian tahu dulu gitu loh, kayak kalian passionnya mau kemana, kalian pengen dalemin kemana kerjanya nanti. Nah nanti kalian tinggal cari aja apa yang bisa kalian dapetin di kuliah untuk bisa support future goals-nya kamu ibaratnya kayak gitu sih. Jadi yang penting intinya kalian kenali dulu lah passion kamu di mana. Terus habis itu kalau udah, habis itu carilah hal yang bisa nge-support passion kamu dan juga jangan lupa time manajemennya dijaga kayak gitu. Gitu mungkin Sila. Sekarang gilirannya Mas Syahdan untuk bertanya. Halo Mas, kenalin aku Syahdan. Gimana mau nanya Mas, gimana caranya mengembangkan diri untuk kita untuk maba seperti kita? Oke, sebenarnya balik lagi kayak
yang tadi aku bilang sih, kalian benar-benar harus tahu dulu passion kalian tuh pengen di mana, kalian pengen ada di kerja di daerah mana kayak gitu misal. Jadi misal contohnya, ini contoh aja ya, misal aku pengen kerja di daerah human resources. Nah ya berarti aku silahkan masuk ke organisasi-organisasi, magang, atau misal kayak startup atau apapun itu yang memang bisa kasih pembelajaran ke aku terkait human resources tadi kayak gitu. Jadi kayak gitu kira-kira. Sama halnya misal kalian pengen jadi kontraktor, ya nanti silakan kalian cari organisasi atau startup atau magang dan sebagainya, atau proyek apa gitu yang bisa kalian datengin ya untuk kalian belajar di sana kira-kira gimana caranya jadi kontraktor yang baik kayak gitu dan sebagainya kayak gitu. Jadi yang penting kalian tahu dulu passion kalian di mana, future goals kalian itu pengen apa. Makanya kan kalian di LKMPD selalu diajarin kan kayak 3 tahun lagi aku mau ngapain, 2 tahun lagi mau ngapain kayak gitu kan, 5 tahun lagi aku mau ngapain kayak gitu kan, diajarin kayak gitu kan kalau nggak salah. Nah di situ nanti ya udah kalian tahu kan, berarti kalian goalsnya mau kemana, mau kerja mau jadi apa dan sebagainya. Nah kalau udah tahu ya udah langsung aja cari organisasi atau magang dan sebagainya yang bisa ngebantu kalian dapetin skill tadi kayak gitu sih menurut aku intinya. Yang penting jangan sampai kalian hidup di kampus tuh cuman kupu-kupu doang deh kayak gitu, karena jujur kasihan banget kalau aku ya, kalau menurut aku. Tapi nggak apa-apa sih, misal kupu-kupu itu dia memang relate pengen jadi yang ya udah pengen jadi akademisi, semisal akademisi kayak dosen dan sebagainya, itu memang kupu-kupu lebih baik kayak gitu karena bisa lebih paham gitu kan materi-materinya. Tapi kalau misalkan kalian pengen kerja yang di kontraktor atau di mana ya, kalau kontraktor kan ibaratnya kayak kamu yang nge-handle semua proyeknya gitu kan. Kalau misal kalian bener-bener cuma kupu-kupu doang, kayak gak punya soft skill dan sebagainya, kayak gak tahu cara ngelit orang gimana, kamu malah yang ada disemprot-semprot sama tukangnya kayak gitu. Jadi kayak kalian gak tahu cara nge-handle tukang dan sebagainya kan. Jadi kayak ya itu tadi, kalian kalau harus tahu dulu passion kalian mau kemana, terus habis itu silahkan kalian cari pengalaman atau pembelajaran yang didapetin dari sana kayak gitu. Baik Mas. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilahkan Mas Mahendra Aprilia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, nama saya Mahendra Aprilianto dari Prabowo. Mungkin ini aja sih Mas concern aku ya, kayak kan udah bukan jadi rahasia lagi ya bila di setiap tahun itu ada maba yang mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran yang baru seperti ini loh Mas. Ya. Nah, mungkin dari Mas sendiri ada nggak sih yang ada cara atau ya bagaimanapun itu untuk melangkahi kesulitan mahasiswa baru ini Mas? Mungkin kayak seperti saya ini kan sangat kesulitan sekali di mata pelajaran yang menghitung gitu ya Mas ya. Seperti di fisika ini kata di matematika kan saya kesulitan tuh Mas. Mungkin ada caranya gitu, biar saya setidaknya bisa untuk mengimbangi kesulitan saya itu apa gimana Mas? Oke. Sipil itu kan semua lagi sampai matkul terakhir tuh itu kan semua kan lagi kan. Betul Mas, betul. Gini sih, kalau dari aku itu kebetulan aku jujur beruntung banget sih waktu itu aku masuk BMFT kan. Aku masuk BMFT dan habis itu aku masuk ke salah satu unit di mana situ ada 2 anak teknik sipil kayak gitu. Yang pertama itu kanitnya, dan kanitnya itu pinter banget anjir, sumpah jujur. Ya kan aku ngomong kasar jadi ya. Jadi waktu itu kanit itu namanya tuh Mas Patrick. Jadi Mas Patrick itu angkatan 2016 dan dia tuh termasuk golongan yang lulus tercepat serekor sipil deh. Kan emang kalau kalian mau tahu juga, jadi kemarin tuh kan angkatan 2016 tuh adalah angkatan yang pertama rekor gitu kan, lulus 3,5 tahun. Kayak bener-bener 3,5 tahun, kayak gila nggak tuh. Habis itu kayak, nah Mas Patrick ini salah satunya kan. Nah kebetulan banget karena aku masuk ke jadi anaknya dia di BMFT. Waktu itu aku gunain kesempatan itu juga, waktu itu aku gunain kesempatan itu juga. Jadi semisal rapat tuh kadang aku bawa tugasku tuh, aku minta ajarin ke dia. Nanti kalau udah selesai rapat biasanya Mas Patrick ajarin aku dong ini, yang ini ajarin aku nggak paham yang ini kayak gitu. Jadi kalau bisa kamu cari aja cutting yang memang udah ibaratnya kayak cutting yang kamu kenal deh. Dan kalau bisa tuh yang dia, soalnya gini, cutting itu pasti kan udah pernah ngelakuin matkul itu ya, mau dia bagus atau jelek atau nilainya pasti dia paham lah sedikit demi sedikit gitu kan. Nah kamu minta ajarin ke dia aja gitu loh, kayak Mas ini gimana ya ngerjainnya kayak gitu. Kayak nanti kalau misal dia nggak paham pasti kamu bakal dicariin orang yang bisa paham gitu loh, kayak kayaknya aku belum paham yang ini deh, coba kamu tanyain sama ini Mas ini kayak gitu. Nah kayak gitu loh. Jadi kalau bisa tuh cutting tuh jangan terlalu dianggurin banget lah ibaratnya, soalnya mereka juga nggak bakal gigit kamu gitu loh. Jadi kayak misal kamu mau minta tugas atau minta masteran juga kalian paling nggak digigit gitu kan. Paling kalian ditanya emang udah punya
misalkan kayak kamu udah dapat cari masteran di mana aja kayak gitu, paling kan kayak gitu doang kan, kayak dari sana belum dapet ya emang kayak gitu kan, tapi kan ujung-ujungnya bakal dikasih kan, jadi kayak ya udah jangan takut gitu loh sama cutting, karena jujur itu dulu aku awalnya kan emang takut banget kan kayak maba dulu waktu pas kaderisasi itu kan kayak bener-bener yang ini kalian angkatan 2020 atau 2019 sih? 2020 ya? 2020 Mas. Ya 2020 ya. Jadi dulu itu kaderisasi itu kan emang fisikal kan bentuknya. Jadi bener-bener tekanannya tuh lebih gila banget ya, kelihatan banget. Tapi ya emang ada manfaatnya sih, dimana kayak akhirnya kita bener-bener, aku tuh angkatanku ya kalau bisa bilang, aku tuh bahkan seapatisnya aku tuh masih apal satu sama lain gitu loh angkatanku. Aku bahkan apal kosnya mereka tuh di mana aja kayak gitu. Jadi ya emang gitu, maksudnya kayak efek dari kaderisasi itu bisa bikin benar-benar kamu tuh paham kayak satu sama lain, kayak benar-benar kenal angkatanmu tuh yang mana kayak gitu. Jadi misal ada orang asing yang masuk ke sipil tuh kayak kita tahu gitu loh, ini kayaknya bukan anak sipil deh kayak gitu. Jadi kayak itu salah satu efek positifnya. Dan juga kamu tuh bisa kenal lebih banyak gitu sama cutting kayak kamu bisa tanya-tanya kuliah lah, kamu bisa tanya inilah macam-macam gitu. Jadi kadang tuh waktu itu aku juga pernah nih, jadi kemarin kan ini kan lagi kuliah online juga ya, sebenarnya ini nggak boleh dicontoh sih ya, tapi ya udah nggak apa-apa ya kayak gitu. Jadi kebenaran itu kan karena banyak cutting ya, udah kenal sama cutting banyak, kadang itu ada beberapa cutting yang ngebantuin gitu, ibaratnya kalau misalkan lagi ada tugas gitu kan, kayak mas ini bisa paham gak ya matkul yang ini, kayak kemarin mas paham apa deh, ada cara cepetnya nggak mas kayak gitu. Nah nanti biasanya dia bantuin kayak ngasih masterannya dia, terus misal ngasih kayak dia ngerjain soalnya, habis itu diajarin ke kita. Kadang kita bikin kayak classmate kayak gini, kayak kita buat waktu itu aku pernah teleponan sama Mas Patrick tuh kayak bertiga gitu deh, aku sama 2 temanku terus sama Mas Patrick gitu, minta diajarin. Nah diajarin pakai Google Team kayak gini, Microsoft Team kayak gitu. Nah itu sih maksudnya kayak hal-hal kayak gitu yang baik kayak gitu. Jadi kayak itu salah satu efek positif kaderisasi. Intinya cari orang yang lebih jago lah daripada kamu kayak gitu, buat minta ajarin. Atau misal kamu punya teman angkatan yang jago, minta aja ke dia kayak ajarin dong kayak gitu. Kayak gitu sih paling. Soalnya aku percaya kalian juga meskipun seambis-ambisnya kalian, pasti kalian bakal berbagi sama lain gitu loh. Kayak egois banget lah misal kalian pinter tapi gak mau bagi-bagi gitu kan. Ya bukan bagi tugas ya, ibaratnya kayak bagi tugas ya bagi tapi diajarin lah, jangan dibagi doang kayak gitu. Jadi kalau mau bagi tugas juga dipilih-pilih lah ibaratnya kalian gitu. Baik, terima kasih Mas. Oke, Mas. Lalu untuk sekarang gilirannya Mas Rigid untuk bertanya, dipersilahkan. Selamat sore Mas, perkenalkan nama saya Nas Rigid. Nah, kan pergaulan dan lingkungan di luar tuh berbeda ya Mas sama di Indonesia. Saya mau tanya, cara Masnya kalau memilih lingkungan dan pergaulan yang baik gimana ya Mas? Soalnya kan beda tuh. Oke. Gini ya, kalau misalkan gini deh, misal kalau misalkan kalian temenan, sebenarnya gini, kalau temenan itu kan kalian benar-benar yang kalau prinsipku itu temenan gak usah pilih-pilih deh, temenan tuh sama siapa aja boleh, tapi balik lagi ke kalian gimana caranya kalian supaya nggak ikut-ikutan. Semisal nih kayak aku temenan sama teman-teman angkatanku yang banyak yang mereka dari ngerokok dan sebagainya, tapi aku nggak ikutan ngerokok gitu. Misal kita nongkrong sama mereka dan sebagainya, mereka itu kadang ada yang nongkrong, kadang ada yang minum dan sebagainya, rokok. Tapi kayak aku tuh nggak ikut sama mereka gitu. Jadi, tapi kita cuma temenan aja gitu. Kayak kita tetap temenan, kita tetap dekat, kita tetap kayak kadang kita ngerjain soal bareng-bareng dan sebagainya. Tapi kayak yaudah, yang penting kalian tuh harus punya prinsip yang kuat gitu loh. Kayak kalian harus benar-benar tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk diri kamu. Kamu tahu mana yang harus kamu ikutin, mana kamu yang nggak boleh ikutin. Ya udah, yang penting kalian punya itu dan punya prinsip itu loh. Soalnya kalau masalah temenan, itu temenan sama siapa aja tuh nggak apa-apa sebenarnya. Kayak kalian pasti punya, malah yang ada kalau kalian temenan sama siapa aja tuh kalian bisa dapat banyak cerita, dapat banyak point of view lah ibaratnya, kayak pandangan orang lain tuh yang berbeda gitu. Yang ibaratnya kadang mind blow gitu lah ibaratnya, kayak oh ternyata tuh dia kayak gini ya. Kadang kayak oh ternyata dia minum tuh karena ini ya kayak gitu. Jadi kayak kalian bakal malah dapat banyak perspektif dan kalian malah makin bisa gitu loh, makin bisa untuk yang namanya nentuin mana yang baik dan mana yang buruk kayak gitu. Yang penting kalian punya prinsip aja sih, kalian hidup tuh harus punya prinsip yang mana yang harus kalian pegang gitu ibaratnya. Kayak gitu supaya kalian gak kejerumus ya kayak gitu. Kayak jadi pun aku sebenarnya temenan sama banyak orang tuh temenan sama banyak orang, temen ngerokok, ada temen minum dan sebagainya kayak gitu. Tapi aku gak ikutan sama mereka. Kayak ketika mereka lagi minum dan sebagainya atau ngerokok dan sebagainya, aku gak ikutan kayak gitu. Aku cuma nemenin ngobrol-ngobrol gitu-gitu, main-main, poker dan sebagainya. Tapi nggak sampai ikutan kayak gitu. Jadi kayak ini to have the prinsip itu sendiri kayak gitu. Gitu sih paling dikit kalau misalkan terkait supaya nggak kejerumus ya, prinsip utamanya. Kamu tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana kayak gitu.
Itu aja sebenarnya. Baik Mas, makasih Mas. Berarti lebih ke arah gimana kita ngeposisiin diri aja ya Mas. Iya benar-benar. Oke. Untuk mempercepat waktu karena ini termasuknya ini udah panjang ini. Lama banget ya. Kayak matkul ya udah. Gak apa Mas. Ini seru sih. Ini kita dapat ilmu banyak. Itu gilirannya Mas Randy. Dipersilahkan. Oke. Saya mau nanya gini Mas, kita kan sebagai mahasiswa tentunya banyak tugas-tugas, banyak kegiatan, mungkin seperti revisi tugas GSB gitu Mas. Itu kan dapat membuat kita menjadi mudah stres, mudah banyak pikiran. Nah menurut Mas, bagaimana cara mengatasi hal tersebut agar kita tidak mudah stres gitu Mas? Oke. Sebenarnya gini sih, GSB itu kan sebenarnya yang penting itu kalian teliti dan tidak mengulangi kesalahan yang sama supaya tidak direvisi lagi gitu kan. Ya sebenarnya yang penting kalian ngerjainnya tuh dengan enjoy aja sih. Makanya sebenarnya GSB itu dibuat sama partner sebenarnya supaya kalian tuh nggak capek dan nggak stres gitu loh. Jadi kayak ada temen yang bantuin ngerjain dan sebagainya gitu. Nah sebenarnya itu kalau GSB intinya ya, kalau misalnya kalian ngerjain tugas GSB itu jangan suka yang nunda-nunda deh. Begitu ada revisian langsung kerjain, selesaiin di hari itu juga kalau bisa. Supaya nanti kalian nggak stres gitu ke depannya. Kayak soalnya kalau misalnya kalian tunda-tunda terus habis itu tiba-tiba datang lagi tugas baru, datang lagi gambar baru, itu malah kalian nanti gambarnya numpuk gitu loh. Kayak misal tiba-tiba UTS harus selesai sampai ini ya, padahal kalian baru cuman gambar jenis baja, misal jenis ukuran baja kayak gitu, padahal masih ada yang mal-mal kayak gitu kan, masih ada yang ngemal, masih ada yang denah, lantai dan sebagainya yang harus dikumpulin. Jadi kayak akhirnya numpuk gitu kan. Nah ini jadi stres kayak gitu, belum itu revisiannya kayak gitu. Jadi kayak yang penting tuh ketika kalian dapat revisian ya udah langsung kerjain aja dulu. Yang makanya tadi aku bilang kan bikin prioritas gitu deh, bikin prioritas dan kalau bisa selesain aja dulu yang memang menurut kamu bakal gampang dan cepet kayak gitu nyelesainnya. Ya udah selesain aja dulu kayak gitu. Paling kan cuman kalau ngerevisi paling dihapus sedikit gitu kan. Yang parah misal kalau dihapus semuanya digambar ulang kayak gitu, itu yang paling parah. Tapi itu tinggal digambar aja. Paling kan 1 hari kelar itu. Paling kayak cuman kalian ngerjain tuh 2 jam 3 jam terus sebenarnya kelar kan. Paling yang kalian lama tuh main HP-nya dulu, buka Instagram buka Twitter gitu kan. Nah itu kan yang bikin lama sebenarnya. Nah ya udah yang penting tadi aku bilang kan kayak kalau kalian emang orangnya gampang ke distract, ya udah silakan kerjain kayak sejam, habis itu istirahat 20 menit sampai 30 menit. Kalau udah selesai, tapi kalian harus komit ya, harus benar komit. Selesai, garap lagi 1 jam, 2 jam. Itu paling nggak ada kayak kalian ngerjain jam 9 paling kelar jam 12 kayak gitu. Itu paling lama. Kayak gitu sih paling itu satu gambar ya kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya cepet kok ngerjainnya. Asalkan yang penting kalian nggak ke distract aja sih. Gitu. Oke, untuk sekarang pertanyaan terakhir ditujukan kepada Mas, yaitu gilirannya Mbak Devi. Silahkan. Halo Mas Dimas. Iya. Perkenalkan, nama saya Devi Airlestari. Saya ingin menanya, bagaimana cara Mas Dimas memotivasi diri untuk bangkit ketika menemui sebuah kegagalan? Oke, kalau aku itu jujur orangnya itu kan terlalu realistis ya. Aku tuh orangnya realistis banget. Jadi ketika kamu lagi gagal, kayak kamu lagi terpuruk, kayak kamu sedih itu wajib sih menurut aku. Nangis, curhat, ya udah silakan. Tapi kalian harus tahu kapan lagi harus balik lagi gitu loh. Karena misal kalian cuma kerjanya nangis doang, terus habis itu tiduran doang dan sebagainya, kayak murung terus ya, mana ada kerjaanmu kelar kayak gitu. Yang ada kamu makin terpuruk kayak gitu lah ibaratnya. Jadi kalian benar-benar harus tahu kapan harus bangkit dan kapan harus terjatuh. Kayak ibaratnya kapan harus kamu istirahat, kamu juga harus tahu kapan untuk kerjain tugas lagi dan sebagainya. Jadi kayak yang penting kalian tahu waktunya aja gitu loh. Karena sebenarnya itu tuh fase kehidupan gitu. Jadi kayak ya normal, misal kalian mau lagi terpuruk atau lagi jatuh atau lagi yang pengen leha-leha gitu, ya itu normal sebenarnya. Tapi yang penting kalian harus tahu lagi gimana caranya atau kapan lagi kalian bisa bangkit lagi kayak gitu. Intinya harus realistis kalau jadi orang tuh. Jangan yang terlalu mimpi banget, ini paling aku bangun-bangun tugas GSB ku kelar nih paling kayak gitu. Dan nggak gitu juga gitu kan. Siapa ada yang mengerjain tugas GSB mu selain kamu gitu loh. Realistik lah ibaratnya. Kayak gitu. Jadi kayak ya itu sih mungkin kalau misalkan tips dari aku. Kalau bisa realistik aja. Istirahat boleh istirahat. Silahkan istirahat, tapi jangan lupa kayak contohnya
harusnya karena aku sedih ya, misal karena aku sedih harusnya aku bisa ngerjain satu gambar malam ini. Tapi karena aku sedih ya udah aku tidur dulu, aku istirahat, berarti besoknya 2 gambar harus selesai kayak gitu. Realistik lah. Kalau kamu kan kemarin suruh apa nangis gitu kan ibaratnya. Kayak gitu lah. Jadi ya kamu harus bisa ganti gambar yang kemarin lah ibaratnya. Kalau gambar yang nggak kamu kerjain, harusnya kamu bisa kerjain berarti kan di ini biar tugasnya itu juga nggak ke-delay, waktunya tuh nggak ke-delay gitu. Jadi emang sesuai deadline kayak gitu. Kayak gitu intinya Devi. Jadi harus realistis lah ibaratnya kalian tuh jadi orang. Kayak gitu. Emang bagus dan berkualitas semua emang jawaban dari Mas Dimas. Banyak sekali ilmu dari Dimas Sandiko sendiri. Jadi mungkin buat sekarang ditutup aja. Terima kasih. Oke. Mas Sandiko ya. Oke. Menghadiri acara ini. Terima kasih sekali juga untuk peserta lainnya sudah mau bertanya juga sih sama-sama istilahnya sama kasih dukungan. Mungkin saya akhiri. Oke.